Shalom teman-teman. Puji Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan Tuhan buat ibadah pada hari ini. Nah, walaupun ibadahnya di rumah aja, kita harus tetap semangat dan satu dalam hadirat Tuhan. Nah, saat ini kita itu juga sedang dalam masa new normal. Jadi, kita sudah bisa beraktivitas lagi. Tapi jangan lupa untuk tetap mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan pakai masker ya. Kita juga harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat dan kebaikannya, kita bisa tetap sehat di masa pandemik ini. Maka dari itu, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Sungguh alangkah baiknya. Berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Teman-teman, dengan kita datang ke dalam hadirat Tuhan, tentu akan membuat hati kita merasa lebih damai. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tentu semua hal yang terjadi tidak luput dari tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur ke dalam pelataran
Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali Tuhan menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih atas segala berkat pernyataan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, bentar lagi Tuhan kami hendak memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita nyatakan kerinduan hati kita dengan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku
Halo DSK, udah Halo. lama ya nggak pernah ketemu ya. Itu kamu nggak pernah datang ibadah remaja toh? Saya males, Bu. Loh, lah kenapa kok males? Teman-teman remaja sekarang nggak ramah-ramah. Oh iya toh? Walah, kenapa ya? Apa karena kalau persekutuan itu bawa HP itu ya? Jadinya, wah semuanya menghadap HP semua. Nah, itu loh yang kadang-kadang apa ya? Kalau ada yang datang terus nggak disapa gitu ya. Rasanya gimana, Dik? Jadi orang yang dicuekin tuh rasanya gimana? Rasanya sih sakit hati. Oh yo. Terus apalagi duduk sama teman yang deket nggak diajak ngomong lagi. Waduh, rasanya gimana ya? Saya juga pernah kok ngerasain kayak gitu. Nah terus kalau kamu nggak ibadah remaja ya terus gimana, Dek? Ya udah di rumah aja. Wah, di rumah aja. Siapa tuh yang datang? Datang terus duduk ya? Iya. Nggak nyapa, nggak apa. Halo Mbak Ocha, Iya, Bu. kamu dari mana ya Mbak? Dari rumah loh, Bu. Nah kok terus duduk manis menghadap HP nggak nyapa-nyapa kita loh. Apa kabarnya? Baik. Ya kalau ditanya sama jawab jangan gitu dong. Mosok HP-nya kayaknya tidak bisa dialihkan ke tempat lain. Nah, saya harusnya gimana, Bu? Nah, kalau ditanya apalagi baru datang, kalau bisa menyapa dong teman-teman yang sudah datang. Nah ini DSK ini tadi barusan tak tanya nggak pernah datang ibadah remaja lah, wong nggak disapa sih sama teman-teman yang sudah ada di situ. Rasanya gimana tadi DSK? Sakit. Nah, rasanya nggak enak toh Mbak. Nah kalau begitu kan berarti kita harus tahu bahwa ketika ada orang yang datang bersama dengan kita ya disambut ya seperti itu. Jadi jangan sampai dicuekin. Rasanya dicuekin nggak enak tadi kan. Apalagi barusan datang tiba-tiba duduk. Waduh, kita juga orang loh. Jangan dicuekin gitu ya. Nah kita mau belajar bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa menyambut orang lain dengan baik. Yuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita bersama-sama membaca dari Matius 10 ayatnya yang ke-40 sampai 42. Mungkin dari Mbak Ocha bisa dibacakan. Baik, saya bacakan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, ini firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama. Di sini yang ayat 40, barang siapa menyambut kamu, kamu tuh kita, anak-anak Tuhan. Ia menyambut aku, akunya hurufnya besar, berarti akunya adalah Tuhan. Nah, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, kenapa tadi saya mengatakan kalau datang ke ibadah, contohnya yang ini ibadah remaja atau persekutuan yang lain, bagaimana ketika ada teman-teman yang datang juga harus kita sambut. Kalau di kebaktian aja kan ada asar ya, nah ini di ibadah remaja juga pasti ada asar. Jadi kalau ada teman-teman baru yang datang, kira-kira diapain? Didiemin aja? Disapa dong, Bu. Ya, disapa pasti. Selamat pagi, Dek. Silahkan duduk. Dan pastinya teman-teman yang lain juga ikut welcome ya, ikut menyambut juga. Kenapa? Karena kalau bukan kita lah yang menyambut mereka, siapa lagi? Contohnya tadi seperti SK, aduh males Bu nggak disapa, mendingan nggak usah aja, di rumah aja. Waduh, nanti lama-lama ibadah remaja nggak ada orangnya. Ya toh Mbak Ocha? Iya. Ya, jadi kalau ada teman yang datang disapa. Nah, dan kenapa kok kita harus menyapa, harus menyambut teman-teman yang datang? Karena mereka
itu juga menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, ketika mereka datang, mereka juga ingin mendapat berkat Tuhan, bukannya membawa sakit hati tadi ya. Setelah pulang dari ibadah remaja malah wajahnya, waduh, ditanya sama papa mamanya, "Ngapa Dek, kok kamu gitu, kok cemberut? Males nanti aku besok nggak akan berangkat lagi." Nah, dari situ kita sudah tidak menjadi berkat. Kita kan menjadi anak-anak Tuhan itu harus membawa damai sejahtera. Tapi ketika orang yang berada bersama dengan kita tidak damai sejahtera, itu perlu dipertanyakan. Kan begitu, ya. Jadi di Matius 10 ayat 40 sampai 42 ini adalah cuplikan pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bagaimana para murid harus melaksanakan tugas, yaitu tugasnya apa? Menjadi saluran pewarta kabar baik. Nah, apakah ketika kita menjadi saluran pewarta kabar baik ini, kita tidak pernah mengalami masalah? Kira-kira gimana Mbak Ocha? Menghadapi masalah enggak? Pasti ya. Pasti. Contohnya apa masalahnya? Ketika kamu mengajak teman yang tidak pernah ibadah remaja, apakah tanggapannya selalu positif? Enggak. Enggak. Pasti ada negatifnya. Iya. Pernah punya pengalaman seperti itu Mbak Ocha? Pernah. Iya. Contohnya Jadi, gimana? Diajak itu malah nolak terus. Pasti Malah ada nolak terus. alasannya. Ada alasannya. Iya. Jadi kita kadang tidak tahu ya apa sih yang menyebabkan dia tidak mau datang. Nah, itu harus kita cari penyebabnya. Kalau tadi otomatis seperti di SK tadi, saya nggak mau Bu, nggak ada yang menyambut saya, nggak disapa. Di mana-mana kalau orang itu dicuekin, siapa sih yang mau? Ya nggak? Semua orang pasti ingin disambut dengan baik. Satu prinsip yang harus kita lakukan yaitu senyum. Kalau kita dalam persekutuan itu senyum. Jangan sampai kita datang ataupun kita menyambut orang lain dengan wajah yang tidak senyum. Ya, senyum tuh kan nggak bayar toh. Tapi apa? Kadang orang susah untuk senyum. Kadang saya gini, ini orang kok nggak pernah senyum ya, mau senyum nggak bayar kok, nggak mahal kok, ya. Beda kalau sekarang ditutupi sama masker, nggak kelihatan senyum apa enggak. Tapi senyum pada intinya adalah merupakan luapan dari hati kita. Kalau orang itu punya kebaikan, pasti dia juga akan tampak dari wajahnya. Tapi kalau orang nggak pernah senyum, kita bisa membayangkan seperti apa hati orang itu, kan begitu ya. Nah, kemudian ayat yang ke-41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ini berbicara dengan upah. Upah itu biasanya dihubungkan dengan uang ya. Tetapi ketika kita anak-anak Tuhan tadi, kita sudah menyambut teman-teman kita dengan baik, dengan memberikan senyuman, dengan menyapa, apakah kita mendapat berkat? Kira-kira dapat berkat enggak kalau kita melakukan hal seperti itu? Kita menyapa teman, kita senyum kepada teman, dapat berkat enggak? Dapat. Dapat berkatnya apa kira-kira? Kamu seneng enggak? Dalam hatimu seneng enggak ketika kamu menyapa, halo Mbak Ocha, halo Gala, misalnya teman-temannya. Kira-kira kamu seneng enggak dengan kamu melakukan sapaan seperti itu? Atau ya kecuali itu hanya untuk basa-basi. Kira-kira seneng enggak? Senang. Senang pasti. Dan orang yang disapa Juga ikut juga senang. pasti senang. Itu artinya apa? Kita membagi kebahagiaan kita kepada orang lain. Itu sudah merupakan upah. Jadi upah ini berhubungan dengan berkat di sini. Ketika kita menerima dan menyambut orang lain, kita dapat upahnya. Berkatnya apa? Berkatnya adalah sukacita. Kita senang dan orang lain juga senang. Nah, jadi berkat di sini bukan berarti balas jasa atas apa yang kita lakukan, tetapi karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan di sini, oleh sebab itu kita mendapat berkat, yaitu apa? Sukacita. Kemudian yang ketiga berikutnya yang ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Di sini ada yang menggelitik saya ketika saya membaca ayat ini. Memberi air sejuk secangkir saja. Bukan memberi es teh, bukan memberi es krim ya, tapi secangkir air sejuk. Artinya apa? Membawa kelegaan. Ketika apa yang kita lakukan kepada orang lain itu memberi kelegaan orang itu, Tuhan memperhatikan. Seperti tadi ya, ketika sebenarnya kita nggak punya maksud apa-apa, mungkin kita nggak tahu. Misalnya saya ketemu Mbak Ocha tuh sedang sedih sebenarnya, tapi saya tidak tahu ketika itu, dan Mbak Ocha tidak menceritakan pada saya. Tetapi ketika saya menyapa, halo Mbak Ocha, gimana kabarnya, gimana sekolahmu, mungkin dia sedang memikirkan besok saya sekolahnya gimana ya, ada masalah ini, saya nggak bisa menentukan yang terbaik. Mungkin saya tidak tahu, tetapi ketika saya menyapa, mungkin ada satu kelegaan yang dirasakan oleh Mbak Ocha. Jadi kita tuh bisa kok memberikan kehangatan kepada sesama kita tanpa kita harus apa? Tanpa kita harus memberikan pendapat yang bla 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 banyak sekali, sehingga apa? Orang yang punya masalah itu justru bingung. Ini kok aku dikotbahin toh? Tapi dengan kita menyapa, mereka kadang-kadang, oh ternyata aku tuh masih dianggap sahabat ya oleh temanku. Cara bahasa Jawanya, aku ki diwongki. Nah seperti itu. Jadi hal yang kecil, menyapa itu kan sebenarnya hal kecil. Apalagi kita di lingkungan gereja. Kadang-kadang karena gereja kita cukup luas, beberapa remaja mungkin ada yang gak kenal karena wilayahnya yang berbeda. Tetapi ketika berada di lingkungan gereja, berada di lingkungan ibadah remaja, ya harus tahu namanya siapa, paling tidak nama. Setelah itu mungkin sekolahnya di sana misalnya. Lebih dalam lagi mungkin kalau Mbak Ocha ini senangnya nyanyi, berarti dia kita jadikan pemimpin pujian, MC misalnya. Kemudian SK, SK bisa main musik. Tolong ya Dek, besok diiringi pada saat ibadah remaja. Itu lebih dalam lagi kita menyapa saudara-saudara kita di dalam ibadah remaja misalnya, dalam lingkup kecil, tetapi itu membuat dampak yang sangat besar. Jadi apa? Ketika banyak orang yang dilibatkan di dalam sebuah ibadah, itu otomatis kalau saya minta DSK, Dek besok ngiringi ya lagunya ini, apakah mungkin kalau dia tidak punya halangan apapun akan nggak datang? Nggak, pasti datang. Kalau dia bertanggung jawab, pasti aku punya tanggung jawab, aku harus mengiringi ibadah, pasti datang. Mbak Ocha, tolong ya besok mimpin pujian, koordinasi dengan DSK yang mengiringi. Datang nggak Mbak? Pasti datang. Gitu loh. Dan itu akan bergilir, ya ganti-ganti supaya apa? Supaya semua bisa terlibat dalam pelayanan. Saya yakin ketika hal itu dilakukan, ibadah remaja tidak akan sepi. Ibadah remaja pasti membawa dampak yang luar biasa. Oh, saya ternyata punya talenta yang diberikan Tuhan, saya ingin mempersembahkan talenta yang saya punya ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan apa caranya? Yaitu tadi, satu sama lain harus bisa bersikap ramah, ya, menyapa. Sekarang kita ambil contoh yang sederhana. Ketika duduk berdampingan dengan orang yang tidak kita kenal, pernah nggak DSK ataupun Mbak Ocha ini menyapa teman yang duduk di sebelah kita? Pernah. Sapaanmu apa Mbak? Halo, boleh kenalan nggak? Wah, luar biasa ya. Itu kalau misalnya yang duduk di sebelahmu itu tidak menyapa, terus kamu gimana? Tidak gantian menyapa. Ya, sakit hati. Ya, tidak boleh sakit hati ya. Karena tadi kan kamu menanyakan, boleh kenalan nggak? Kalau dia nggak berkenan ya sudah berarti. Yang penting kita sudah punya niat baik. Mbak Ocha punya pengalaman nggak seperti itu? Pernah. Pernah. Gimana Mbak?
Ya, jadi waktu itu pernah masuk sekolah. Awal pertama masuk sekolah. Nah, itu Ya. kan saya masuk juga yang dari sekolah saya cuma saya sendiri. Nah, karena nggak ada teman, ada satu teman yang sendirian juga, ya udah saya deketin. Saya ajak kenalan gitu. Iya. Terus akhirnya kan juga bisa berteman dengan baik ya. Kadang-kadang pada saat ibadah remaja itu banyak juga yang punya alasan begini, aku nggak punya teman. Betul nggak? Pernah nggak dengar alasan seperti itu? Nggak punya teman. Saya kalau dapat jawaban seperti itu kadang saya bilang, lah kapan kamu punya teman? Wong kamu nggak pernah datang. Betul nggak? Ya toh? Nah, kalau kamu datang, kemudian kamu duduk dengan orang yang tidak kamu kenal, kamu kenalan, kamu menyapa teman yang ada di sebelah kiri atau kananmu, pasti kamu akan punya teman. Nah, kalau kamu tidak pernah datang, ya pasti alasannya, aku nggak punya teman, ya. Oleh sebab itu memang kita harus pinter-pinter ya, maksudnya kalau ada teman yang tidak datang ke ibadah remaja, kemudian alasannya seperti itu, coba deh ditanya, teman dekatnya siapa? Nah, teman dekatnya itu yang harusnya kita beritahu supaya mengajak dia. Karena itu sangat penting. Jadi keramahan, kepedulian dari teman-teman sepersekutuan itu sangat berarti bagi teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak pernah beribadah remaja. Tema hari ini sungguh menarik, keramahan ya, karena orang Indonesia itu kan cirinya keramahan, tapi kadang-kadang ya itu tadi. Saya juga pernah menjumpai datang ke persekutuan duduk. Jadi ini yang di kiri dan kanannya ini ada siapa nggak tahu. Nah, karena tidak saling menyapa. Oleh sebab itu boleh kita membawa handphone. Mungkin kalau Alkitab kita baca juga dari handphone, tetapi untuk menyapa itu menjadi hal yang nomor satu. Supaya apa? Supaya ada kedekatan. Jadi tidak hanya kita misalnya WA aja, WA aja, nggak usah datang ke rumahnya. Kadang-kadang pernah nggak menemukan apa yang dikatakan di WA dengan apa yang dikatakan ketika ketemu berbeda? Pernah nggak? Seperti itu. Karena apa? Kalau bahasa di WA itu kan tidak ada intonasinya, ya. Tetapi ketika kita bertemu muka dengan muka, misalnya ada masalah, kita akan tahu ekspresi wajahnya juga kelihatan kan seperti itu ya. Jadi pesan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang ramah, yang bisa menyambut dengan hangat sesama kita. Sesama itu bisa teman-teman sepersekutuan kita, bisa teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di rumah juga. Dengan hangat itu akan membuat hati kita juga damai. Banyak teman itu pasti banyak manfaatnya. Ya, beda dengan orang yang nggak punya teman. Nah, itu adalah menjadi tugas kita, menjadi seseorang atau anak Tuhan yang ramah, menyambut sesama dengan hangat, karena itu menjadi saluran berkat Tuhan, yaitu apa? Mewartakan kabar baik kepada mereka. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan melihat kita saja tidak ramah kepada mereka, bagaimana mereka akan mengenal kasih Tuhan melalui hidup kita. Nah, saya kira itu, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan kita akan tutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih. Pada hari ini kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Bagaimana kami dituntut untuk meneladani Tuhan Yesus yang sudah bersikap kasih, mempunyai kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa menyambut teman-teman yang ada di sekitar kami, teman-teman sepersekutuan kami. Biarlah kami boleh memberikan sapaan dan senyum kami Tuhan, sehingga kami mempunyai sukacita dan orang lain yang melihat kami juga memiliki sukacita. Dan kami percaya ketika kami membagikan sukacita itu, maka damai sejahtera-Mu Tuhan akan ada bersama dengan kami.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai remaja Kristen, kita diwajibkan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kita. Oleh karena itu, kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk mengajar kita memiliki bahasa cinta dengan menyanyikan lagu pujian bahasa cinta. Teman-teman, untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Berkatilah firman-Mu ini agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nggak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara hari ini. Nah, kita harus ingat kalau kita mempunyai sahabat yang sangat setia, namanya Yesus. Kita harus meneladani tokoh Yesus karena dia bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Maka dari itu, mari kita menaikkan lagu Ada Satu Sobatku.